Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KMKS Official. Nah, dengan Ardi di situ, pada hari itu kita akan membahas topik yang sangat seru kan kawan. Tentang apa ya? Kita akan membahas tentang perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kalau ada beberapa orang akan menjelaskan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat. Nah, untuk kawan-kawan, usah lupa dengarkan dan catat yang penting ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kawan-kawan subscribe, like, komen, dan share kawan-kawan, supaya kawan-kawan yang di luar Sinun bisa nonton video itu dan Allah paning nak masuk perguruan mana. Nah, tidak usah lama-lama, kita akan langsung ke videonya. Check it out. Nah, kita mulai dengan perguruan tinggi yang pertama, yaitu universitas. Nah, universitas ya adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi. Apa sih akademik dan vokasi? Nah, pendidikan akademik ya lebih kepada teori daripada praktek. Nah, kalau vokasi dia lebih kepada praktek daripada teori. Nah, untuk universitas ya terdiri dari berbagai fakultas. Misalnya ada fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas ekonomi, dan lain-lain. Nah, untuk universitas dia menyajikan lulusan D1, D2, D3, D4, dan ada S1, S2, S3. Nah, untuk fokus dari universitas dia berfokus kepada pendidikan, pengabdian terhadap masyarakat, dan penelitian. Nah, keunggulan dari universitas bisa berbagai program studi, terus dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Nah, untuk contoh dari universitas yang ada di Kalbar ada Universitas Tanjung, terus ada Universitas Muhammadiyah Pontianak, terus ada UNISA atau Universitas Sultan Safiuddin Sambas. Nah, mungkin diajak penjelasan tentang universitas, kita lanjut kepada perguruan tinggi yang kedua. Nah, kita lanjut ke politeknik kawan. Apa sih politeknik kawan? Jadi politeknik itu adalah salah satu jenis perguruan tinggi yang dimana di dalamnya ya menyediakan banyak praktek daripada materi kawan. Dan di dalam politeknik itu menyelenggarakan namanya pendidikan vokasi. Apa sih vokasi ya? Selain tadi ya pendidikan yang menyelenggarakan banyak praktek daripada materinya kawan. Contoh politeknik yang ada di Kalimantan Barat itu, contohnya dari saya seorang kawan. Saya kuliah di Politeknik Negeri Pontianak atau biasa disingkat dengan Polnet, yang ada berada di Polnet dengan jurusan teknik sipil dan prodinya D3 teknik sipil. Apa sih beda jurusan dengan prodi itu? Jadi jurusan itu bisa dilambangkan sebuah pohon, dan prodi itu biasa dilambangkan dengan cabang-cabangnya kawan-kawan. Kawan-kawan yang masuk politeknik silakan kawan-kawan yang suka praktek daripada materi. Nah, kawan-kawan di politeknik itu biasanya orang-orang yang siap kerja atau siap turun ke lapangan. Nah, kawan-kawan yang udah lulus kuliah jadi bisa langsung siap kerja atau turun ke lapangan ya. Dan juga di politeknik itu paling dicari oleh perusahaan-perusahaan kawan-kawan, misalnya dari perusahaan tambang, perusahaan bangunan. Nah, contohnya dari saya teknik sipil. Nah, yang paling dekat dengan kita politeknik itu ada namanya Politeknik Negeri Sambas atau biasa disingkat dengan POTESA. Nah, dia banyak juga jurusan dan prodinya kawan. Itulah dia. Dan untuk di Ketapang ada juga namanya Politeknik Negeri Ketapang. Dan banyak juga jurusan-jurusannya dan prodi-prodinya itu jurusannya. Dan untuk di Polnet atau Politeknik Negeri Pontianak banyak juga kawan untuk jurusan dan prodinya. Dan itulah. Nah, silakan kawan-kawan yang udah melihat tadi banyak varian dari jurusan dan prodinya setiap politeknik. Kawan-kawan silakan cari jati diri atau cari minat kawan-kawan yang masuk politeknik mana itu. Nah, sekian kawan-kawan. Nah, yang ketiga ada institut. Yang jadi kawan-kawan, institut itu merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di institut mirip dengan universitas. Yang membedakannya kalau di institut dia berfokus pada satu bidang keilmuan. Nah, di institut itu juga ada fakultas dan prodi-prodinya. Nah, di institut ada
Nah, kita lanjut yang keempat, sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang hanya fokus pada satu rumpun keilmuan. Dia macam universitas, cuman sekolah tinggi itu tidak menyediakan yang namanya fakultas, tapi langsung program studi. Sekolah tinggi menyediakan jenjang pendidikan akademik dan vokasi, misalkan S1, S2, D4, D3. Nah, kita ambil contoh sekolah tinggi yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Stikes Yarsi Pontianak. Di Stikes Yarsi Pontianak, dia hanya fokus pada bidang kesehatan, misalkan S1 ilmu keperawatan, D3 keperawatan, dan profesi nurse. Contoh-contoh lain sekolah tinggi yang ada di Kalimantan Barat, dia sekolah tinggi agama Kristen di Pontianak, sekolah tinggi teologi Pontianak, dan lain-lain. Nah, buat kawan-kawan yang misalkan nak lanjut kuliah, terus nak cari perguruan tinggi yang memang fokus pada satu bidang, terus nak mendalami tentang bidang-bidang tertentu, kawan-kawan bisa ambil sekolah tinggi. Nah, kita lanjut yang kelima. Halo kawan-kawan, namaku Felix. Di situ saya nak jelaskan tentang akademi. Nah, apa akademi? Akademi adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang tak kalah menarik dengan universitas yang fokusnya pada pendidikan vokasi di bidang tertentu dengan tujuan utama menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan memiliki keterampilan praktis sesuai kebutuhan industri. Di akademi, pembelajaran lebih banyak ditekankan pada praktik dibanding teori, sehingga mahasiswa bisa terbiasa dengan situasi kerja nyata dan kompeten setelah lulus. Adapun beberapa contoh perguruan tinggi akademi yang bisa saya sebutkan diantaranya ada Akademi Keperawatan Pemprov Kalbar di Sintang, ada pun Akademi Kebidanan Singkawang, ada Akademi Bahasa Asing Widya Dharma Pontianak, dan masih banyak lainnya. Nah, di pendidikan akademi umumnya tersedia dalam jenjang diploma, mulai dari D1 hingga D4, di mana D3 biasanya ditempuh selama 3 tahun dan memberikan gelar ahli madya. Nah, akademi biasanya hanya menawarkan program studi yang spesifik dalam satu atau beberapa bidang tertentu. Berbeda dengan universitas yang memiliki berbagai program studi dari banyak disiplin ilmu. Nah, lulusan akademi umumnya siap langsung bekerja di sektor terkait karena kurikulum yang terapan dan biaya kuliah yang relatif terjangkau. Nah, iya dia jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan beberapa contoh yang ada di Kalimantan Barat. Nah, silakan kawan cari minat kawan-kawan untuk masuk perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk kawan-kawan yang masih bingung tentang informasi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, silakan kawan-kawan langsung DM Instagram Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas. Nah, mungkin sekian video kali itu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!